Oke, kita akan bahas perubahan fasilitas impor barang dalam penanganan COVID-19. Dalam hal ini negara memfasilitasi kita untuk melakukan impor barang berupa alat kesehatan. Ya, berdasarkan PMK nomor 92/PMK.04/2021, apa saja subjek penerimanya? Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang perseorangan, badan hukum ataupun non badan hukum. Nah, fiskalnya yang diberikan adalah pembebasan bea masuk dan atau cukai, tidak dipungut PPN dan PPNBM, dibebaskan dari PPh pasal 22, asal penerimaan barangnya dari luar negeri, objeknya jenis barang baik komersil maupun non komersial. PMK ini merupakan perubahan ketiga dari PMK 34/PMK 04/2020. Nah, kita akan coba bedah dari orang perseorangan dan non badan hukum. Bagaimana tata pengajuannya? Yang pertama, untuk impor umum atau pengeluaran dari tempat lain dalam daerah pabean. Nah, kita sebagai pemohon masuk ke portal INSW untuk kemudian kantor bea cukai menerima apa yang kita submit. Nah, yang kita submit tersebut akan diteliti oleh kantor bea cukai untuk kemudian diterbitkan surat keputusan pembebasannya ataupun tidak diterbitkan. Jadi teman-teman bisa memperhatikan 1, 2, 3, 4 siklus ini ya. Nah, pengajuan ini dilakukan secara online dan diberikan fasilitasnya kepada mereka yang sudah memiliki NPWP. Tata cara pengajuan yang kedua adalah untuk impor barang kiriman dan impor barang penumpang. Ini memiliki ketentuan dengan nilai FOB lebih kecil atau sama dengan 500 US dollar atau setara dengan 7.250.000. Jika FOB lebih kecil dari 500, maka tidak mengajukan permohonan, hanya menggunakan consignment note atau dokumen pengiriman barang untuk barang impor atau custom declaration barang penumpang setelah menyampaikan NPWP. Bagaimana jika lebih dari 500 US dollar? Dia tetap mendapat fasilitas pembebasan sepanjang telah mengajukan permohonan dan disetujui menteri melalui kantor kepala bea dan cukai. Jadi kondisi FOB lebih kecil atau sama dengan 500 ini bisa ya, bisa tidak dengan kondisi yang sudah dijelaskan tadi. Oke, bagaimana dengan ketentuan tata niaga impor? Apa itu tata niaga impor? Nah, dia lartasnya, larangan dan pembatasannya. Dalam hal barang impor terkena ketentuan tata niaga impor, diperlukan surat rekomendasi pengecualian ketentuan tata niaga impor dari BNPB pada saat impor atau pengeluaran barang. Dikecualikan dari ketentuan niaga impor jika jumlah yang diimpor tidak melebihi jumlah yang ditetapkan. Apa-apa aja jenis barang yang diberi fasilitas pembebasan tersebut. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Oke, tadi bagaimana cara pengajuan tata niaga impornya, lartasnya. Langsung saja teman-teman masuk ke portal insw.go.id. Di sini dia mengajukan rekomendasi BNPB-nya. Oke, teman-teman, ini dia bagian depannya. Teman-teman tutup. Kemudian klik aplikasi LNSW, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Teman-teman scroll ke bawah. Aplikasi web dan dashboard INSW. Nah, dari sini teman-teman itu pilihlah perizinan tanggap darurat. Nah, teman-teman harus pilih ini, perizinan tanggap darurat. Ya, lihat ya, teman-teman bisa baca pengumumannya apa. Perubahan dokumen persyaratan impor alat kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19. Dalam hal ini saya berbicara sebagai perorangan ya, impor secara perorangan, barang impor secara perorangan. Dokumen-dokumen apa saja yang dipersyaratkan? Secara pribadi butuh invoice, packing list, surat pernyataan keperluan pribadi, certificate of analysis. Ini biasanya impor alat itu pasti ada certificate of analysisnya. Oke, langsung saja klik pengajuan rekomendasi BNPB. Muncullah dia.
seperti ini. Nah, jenis pengajuan rekomendasinya ya, permohonan rekomendasi pengecualian tata niaga impor ke BNPB dan permohonan pembebasan bea masuk dan cukai serta PDRI ke Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ya, teman-teman bisa lihat jenis fasilitas entitasnya perorangan untuk keperluan pribadi. Perusahaan berbasis tidak perlu. Kantor pengawas ini teman-teman mau di mana nih mengajukannya? Nah, dalam hal ini kita buat saja di KPU Soekarno Hatta. Isilah, dalam hal ini saya pakai contoh KTP ya, tapi tadi disebutkan sana nomor NPWP, saya pakai KTP aja. Teman-teman tinggal input nanti nomor NPWP, saya pakai KTP. Input ini hanya contoh ya kawan-kawan ya, jadi kawan-kawan bisa melakukan importasi alat kesehatan secara perorangan. Semua yang diminta di data ini teman-teman harus isi dengan jujur, dengan baik, dengan benar, karena berkaitan dengan persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari BNPB. Teman-teman bisa lihat, diisi sebenar-benarnya. Ini saya hanya kasihkan contoh ya. Telepon, nomor telepon saya berapa sih? 2 bla 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 bla. Itu kan data importnya tadi. Nah, siapa penerima barangnya? Sama seperti tadi datanya. Teman-teman boleh copy paste. Itu juga ada sih copy data importir tadi kan. Ya gampang ya kawan-kawan, jadi kawan-kawan nggak perlu takut, nggak perlu repot. Teman-teman belanja aja dari luar negeri, kan lagi sulit tuh oximeter, oksigen konsentrator. Minimal untuk keluarga-keluarga tercinta kita bisa impor barang-barang ini gitu loh. Per pengiriman dia bisa dilakukan sebanyak 2 buah per pengiriman. Gitu dia kawan-kawan ya. Untuk oksigen dia bisa dilakukan importasi secara perorangannya sebanyak 2 tabung. Untuk silinder baja tanpa kampu untuk oksigen 2 tabung. Flowmeter, oksigen nasal kanula 1 set, oksigen konsentrator, oksigen generator dia 1 set. Dipermudah ya oleh negara ya kawan-kawan ya. Ya udah, pokoknya kawan-kawan isi aja semua datanya. Setelah semua terisi dengan baik dan benar, ya kawan-kawan tinggal submit aja. Ini hanya contoh ya kawan-kawan ya. Ini hanya contoh, saya coba isi ala kadarnya lah. Kadarnya. Nah, di sini nanti dia nggak akan bisa sih. Karena saya belum upload. Semua data-datanya harus diupload ya kawan-kawan ya. Harus diupload.
Oke, terima kasih. Jaga kesehatan, stay safe, selalu protokol kesehatan, gunakan masker saat kita keluar. Semoga kita semua sehat dan mampu menghadapi pandemi ini. Terima kasih.